Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Romziati dengan NIM 2113412, program studi D3 Manajemen Perdagangan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 4 metode pada materi peramalan bisnis, yaitu yang pertama, metode naif, yang kedua, metode rata-rata sederhana, yang ketiga, metode moving average, dan yang keempat ada metode weighted moving average. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan metode pertama, yaitu metode naif. Seperti yang dapat kita lihat pada share screen, di sini ada satu soal, yaitu data pesanan yang diantar dalam 10 bulan terakhir. Di sini ada tabel bulan dari Januari sampai Oktober, selanjutnya ada periode 1 sampai 10, dan jumlah pesanan yang diantar yaitu 120 sampai 90. Pada kurva ini, kita bisa mendapatkan kurva ini dari jumlah pesanan yang diantar. Baik, selanjutnya kita akan mencari tabel pada peramalan. Di sini, soal pada metode naif juga dapat dilihat di sini. Dan langsung saja kita mencari metode pada tabel peramalan. Pada ramalan ini dapat kita ketahui dari jumlah pesanan yang diantar, yaitu kita memulai ramalan ini dari bulan Februari. Jadi kita dapat mengetahui ramalan ini kita dapat dari jumlah pesanan yang diantar. Seperti yang ada di sini, dan kita dapat menentukan ramalan periode ke-11 itu yaitu 90. Baik, pada tabel selanjutnya yaitu ET. ET ini dapat kita lihat di sini dengan cara 90 dikurang 120. Jadi kita dapat hasilnya min 30. Begitupun seterusnya, sama seperti ini, dengan cara 100 dikurang 90 dapat 10. Kita bisa memblok dari sini dan mendapatkan hasil seperti yang ada di layar. Baik, tabel selanjutnya yaitu mutlak ET. Mutlak ET ini kita menggunakan rumus ABS, yaitu seperti ini, sama dengan ABS dalam kurung min 30. Dapat hasilnya 30. Pada tabel mutlak ET ini, hasilnya selalu positif. Dan bisa juga kita blok ke bawah dan mendapatkan hasil seperti ini. Pada tabel selanjutnya yaitu ET kuadrat. ET kuadrat ini menggunakan rumus seperti ini, yaitu ET mutlak pangkat 2, yaitu mendapatkan hasil 900. Begitupun seterusnya dan dapat kita blok seperti biasa dan mendapatkan hasil seperti ini. Tabel selanjutnya yaitu tabel selanjutnya ini dengan mutlak ET per YT persen. Jadi pada tabel ini kita akan mendapatkan hasil dalam bentuk persen. Begini caranya, yaitu 30 per atau dibagi 90 dapatnya 33,33%. Seperti ini dapat kita blok ke bawah. Dapatlah hasil seperti ini. Pada selanjutnya kita akan mencari MAD, MSE, dan MAPE. Yaitu yang pertama kita akan mencari MAD, yaitu MAD ini kita menggunakan rumus average seperti ini, yaitu sama dengan average, dan kita memblok pada tabel ET mutlak. Dapatlah hasilnya 31,11. Selanjutnya MSE. Pada MSE kita juga menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average, dan kita dapat memblok pada tabel ET pangkat 2.
mendapatkan hasil seperti ini, 1211,11. Dan yang terakhir kita mencari MAPE-nya, yaitu dengan rumus average. Average sama dengan average, dan kita memblok pada tabel ini, dan mendapatkan hasil seperti ini, 38,28%. Jadi pada MAPE ini kita mendapatkan hasil dalam bentuk persen. Baik, metode berikutnya yaitu rata-rata sederhana. Rata-rata sederhana di sini ada soal data pesanan yang diantar dalam 10 bulan terakhir. Di sini juga ada tabel bulan dari Januari sampai Oktober, periode 1 sampai 10 dan jumlah pesanan yang diantar seperti yang kita lihat di layar, yaitu 120, 90, 100, 75, 110, 50, 75, 130, 110, dan 90. Di sini juga terdapat kurva. Kurva ini kita dapatkan dari jumlah pesanan yang diantar. Selanjutnya kita langsung saja kita mencari ramalan. Yang pertama, ramalan yang pertama ini kita cari pada bulan Februari. Jadi ramalan yang pertama itu terjadi pada bulan Februari. Jadi ini berikut rumusnya. Rumusnya ini average juga kita dapat dari 120, yaitu 120,00. Begitupun seterusnya di sini kita dapat memblok dua bulan, yaitu 120 dan 90 dengan rumus yang sama, yaitu menggunakan average. Dan dapat kita blok seperti biasa dengan mendapatkan hasil seperti ini. Dan kita pun dapat mengetahui ramalan periode ke-11, yaitu 95,00. Baik, pada tabel berikutnya yaitu ET. ET ini kita mendapatkan hasilnya dengan cara 90 dikurang 120,00 atau jumlah pesanan yang diantar dikurang pada ramalan. Kita mendapatkannya min 30,00. Dengan cara yang sama, dan kita dapat memblok seperti biasa dan mendapatkan hasil yang sama seperti di layar. Baik, tabel selanjutnya yaitu mutlak ET. Pada mutlak ET ini kita dapat menggunakan rumus ABS, yaitu seperti ini, sama dengan ABS dari min 30,00, yaitu hasilnya 30,00. Begitupun seterusnya dapat kita blok juga seperti biasa. Pada mutlak ET ini hasilnya selalu positif. Baik, tabel berikutnya yaitu ET pangkat 2, yaitu dengan cara pada mutlak ET dipangkatkan 2, yaitu dapat hasilnya 900,00. Begitupun seterusnya. Baik, selanjutnya pada kolom selanjutnya yaitu mutlak ET per YT persen. Yaitu dengan cara seperti ini, yang dapat kita lihat di layar, yaitu 30,00 per 90. Nanti dijadikan dalam bentuk persen, yaitu kita dapat hasilnya yaitu 33,33%. Yaitu bisa kita blok juga seperti biasa dan mendapatkan hasil yang sama seperti yang di layar. Baik, selanjutnya kita juga dapat mencari MAD, MSE, dan MAPE. Yaitu MAD dengan cara menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average dan memblok pada tabel mutlak ET. Dapat hasilnya sebagai berikut, 22,79. Selanjutnya pada tabel MSE, yaitu kita juga menggunakan rumus average seperti ini, sama dengan average, dan kita memblok pada tabel ET kuadrat. Dapatlah hasilnya 731,088. Selanjutnya MAPE. Pada MAPE ini kita juga menggunakan rumus average
yaitu sama dengan average, dan memblok pada tabel ini dan mendapatkan hasil 28,95%. Baik, untuk metode selanjutnya ada moving average. Yang pertama itu kita mempunyai dua soal. Yang pertama ada tabel perhitungan peramalan metode moving average 3 bulan dan tabel perhitungan peramalan metode moving average 5 bulan. Yang pertama kita akan menghitung pada metode moving average yang 3 bulan. Jadi dapat kita lihat pada tabel ini, di sini ada waktu dari 1 sampai 10, jumlah pesanan ada 120, 90, 100, 75, 110, 50, 75, 130, 110, dan 90. Jadi kita akan mencari ramalannya. Seperti yang kita ketahui pada soal itu metode moving average 3 bulan. Jadi kita akan memulai mencari pada bulan setelah 3 bulan pertama, yaitu pada bulan keempat. Jadi pada ramalan ini kita dapat mencari sama dengan average dan kita memblok dari bulan 1, 2, dan 3, yaitu atau bisa dibilang juga memblok 3 bulan pertama. Dapat hasilnya 103,33. Begitupun pada bulan kelima kita akan memblok 3 bulan sebelum bulan kelima, yaitu bulan kedua, 3, dan 4. Dapatlah hasilnya seperti ini. 88,33 dan bisa kita blok seperti biasa dengan mendapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya pada tabel ET, yaitu kita menggunakan cara seperti ini, yaitu 75 dikurang 103,33 atau jumlah pesanan dikurang ramalan. Dapatlah hasilnya 28,33. Dan dengan menggunakan cara yang sama, di sini saya blok saja dan mendapatkan hasil yang sama seperti yang ada pada layar. Tabel selanjutnya yaitu mutlak ET. Mutlak ET ini kita menggunakan rumus ABS, yaitu seperti yang tertera di sini, sama dengan ABS dalam kurung min 28,33. Dapatkan hasil 28,33. Jadi kita blok saja ke bawah dan mendapatkan hasil yang sama. Pada mutlak ET ini hasilnya akan berubah menjadi positif. Jadi tabel berikutnya yaitu ET kuadrat, yaitu dengan rumus seperti ini. ET kita memblok pada ET ini dengan pangkat 2, yaitu bisa dibilang sama dengan min 28,33 pangkat 2, yaitu 802,78. Dan bisa kita blok seperti biasa dan mendapatkan hasil seperti ini. Pada tabel berikutnya yaitu mutlak ET per YT persen. Itu nanti hasilnya akan dalam bentuk persen. Dengan cara seperti ini yaitu 28,33 per 75. Dapatlah hasilnya seperti ini dalam bentuk persen. Begitupun seterusnya kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan cara yang sama. Dan kita juga bisa membloknya seperti ini. Baik, kita akan mencoba mencari MAD, MSE, dan MAP-nya. Seperti yang tertera di sini sudah saya buat dengan cara seperti ini, yaitu dengan menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average, dan kita akan memblok pada tabel mutlak ET, yaitu dapatlah hasilnya seperti ini, 27,14. Pada MSE, kita juga menggunakan rumus average seperti ini, sama dengan average dan memblok pada tabel ET pangkat 2
dan mendapatkan hasil 975,40. Dan selanjutnya itu MAPE. MAPE ini kita juga menggunakan rumus average dan memblok pada tabel ini. Dan mendapatkan hasilnya 33,01%. Jadi pada MAPE ini nanti akan menghasilkan hasil dalam bentuk persen. Baik, selanjutnya yaitu tabel perhitungan peramalan metode moving average 5 bulan. Caranya kurang lebih sama, tetapi dengan soal yang berbeda, yaitu kalau tadi itu menggunakan metode moving average 3 bulan, dan sekarang kita menggunakan metode moving average 5 bulan. Jadi kita dapat lihat di sini soalnya sama, tapi kita menggunakan cara yang berbeda, yaitu kita akan memulai perhitungan di bulan ke-6, karena pada 5 bulan awal kita tidak memulainya. Jadi kita memulai dari bulan ke-6. Yaitu kita mencari ramalan yang pertama pada bulan ke-6, yaitu menggunakan rumus average per dalam kurung, dalam kurung, yaitu dalam bulan 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu 120, 90, 100, 75, 110. Mendapatkan hasil seperti ini, 99,00. Begitupun bulan ke-7, itu kita menghitung ramalannya dari 5 bulan sebelum bulan ke-7, yaitu pada bulan kedua, yaitu 90, 100, 75, 110, dan 50. Begitupun seterusnya. Dapat kita blok juga ke bawah dan mendapatkan hasil yang sama seperti yang sudah saya buatkan di sini. Baik, selanjutnya ET. Pada ET yaitu kita dapat mencarinya seperti ini, yaitu 50 dikurang 99,00 atau jumlah pesanan dikurang pada ramalan. Yaitu kita dapat menghasilkan ini min 49,00. Selanjutnya juga sama, kita menggunakan rumus seperti ini. 75 dikurang 85,00. Dapatnya min 10,00. Begitupun seterusnya dapat kita blok seperti biasa. Dapat hasilnya seperti ini. Baik, tabel berikutnya yaitu mutlak ET, yaitu dengan menggunakan rumus ABS, yaitu sama dengan ABS dalam kurung min 49,00. Dapat hasilnya 49,00. Begitupun seterusnya. Pada tabel ini, tabel mutlak ET ini kita akan mendapatkan hasil yang positif. Baik, tabel selanjutnya yaitu ET kuadrat, yaitu dengan cara seperti ini. Min 49,00 dipangkatkan 2, yaitu dapat hasilnya 2401,00. Begitupun seterusnya. Dapat kita blok juga. Dapat seperti ini. Dan selanjutnya, pada tabel selanjutnya yaitu mutlak ET per YT persen. Pada tabel ini kita akan mendapatkan hasil dalam bentuk persen. Itu dengan cara seperti ini. Kita juga dapat dengan cara 49,00 per 50. Dapatnya seperti ini. Dalam bentuk persen. Dan dapat kita blok seperti biasa dan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi kita langsung saja mencari MAD, MSE, dan MAP-nya. Yaitu yang pertama, MAD kita dapat mencari dengan rumus average, yaitu sama dengan average, dan memblok pada tabel mutlak ET, yaitu dapat hasilnya 26,80. Selanjutnya MSE. MSE yaitu menggunakan rumus average juga, seperti ini, sama dengan average, dan memblok pada tabel ET. Tabel ET ini, ET kuadrat, ET kuadrat, dan mendapatkan hasil 1062,80. Selanjutnya, MAPE, itu kita juga menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average, dan memblok pada tabel ini.
mendapatkan hasil 34,76%. Jadi MAP ini kita mendapatkan hasil dalam bentuk persen. Baik, metode terakhir. Di sini ada weighted moving average. Pada metode ini juga ada soal seperti ini. Pada tabel 5.1 data penjualan lemari kantor CV Mekar Kayu. Dan di sini juga ada pada soal yaitu bulannya dari Januari sampai Desember, periodenya 1 sampai 12 dan penjualan lemarinya ada 10, 12, 16, 13, 17, 19, 15, 20, 22, 19, 21, dan 19. Dan di sini terdapat kurva juga, yaitu kurva ini kita dapatkan dari tabel penjualan lemari. Jadi pada metode weighted moving average ini, kita memakai yang ini, metode weighted moving average 3 bulan dengan bobot 1, 2, dan 3. Itu yang ini. Kita akan mencari ramalan. Yang pertama, kita mencari ramalan pada bulan April. Atau 3 bulan setelah ini, bulan Januari, Februari, dan Maret. Itu dengan cara seperti ini. Dapat dilihat rumus yang ada di sini, yaitu sama dengan sum produk pada penjualan lemari, titik koma, bobot 123 per sum, bobot 123, dan dapat hasilnya seperti ini. Dan dapat kita blok juga ke bawah. Dan nantinya kita akan mengetahui ramalan periode ke-13, yaitu seperti ini, 19,67. Baik, tabel selanjutnya yaitu ET. Pada tabel ET ini kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu 13 dikurang E23 atau mohon maaf 13,67, yaitu penjualan lemari dikurang pada ramalan, yaitu kita mendapatkan 0,67. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Dapat kita blok seperti biasa dan mendapatkan hasil yang sama seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu mutlak ET. Mutlak ET ini kita menggunakan rumus ABS seperti ini, yaitu sama dengan ABS dari ET ini atau sama dengan EBS dalam kurung min 0,67. Dapat 0,67 dan dapat kita blok ke bawah dan dapat hasilnya positif. Jadi pada mutlak ET ini kita akan mendapatkan hasil yang positif. Baik, pada tabel selanjutnya ET kuadrat yaitu dengan rumus seperti ini. Jadi ET kuadrat yaitu min 0,67 pangkat 2, yaitu kita mendapatkan hasil 0,44. Begitupun seterusnya, mendapatkan hasil seperti yang ada di layar ini. Jadi kita bisa memblok ke bawah dengan hasil yang sama. Selanjutnya, pada tabel mutlak ET per GT persen, yaitu di sini tabel ini akan menghasilkan hasil dalam jumlah persen, dalam bentuk persen. Baik, dengan rumus seperti ini, 0,67 per 13. Jadi kita mendapatkan hasil seperti ini, 5,13 dalam bentuk persen. Begitupun seterusnya, dapat kita blok dan mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya, kita mencari metode MAD, MSE, dan MAP. Itu seperti biasa, kita mencari dengan rumus average. Jadi yang pertama itu MAD. MAD ini kita menggunakan rumus average dan memblok pada tabel mutlak ET dan mendapatkan hasilnya seperti ini, 2,26. Selanjutnya MSE, yaitu MSE ini kita dapat mencari dengan rumus average. Di sini sama dengan average dan kita memblok tabel ini, tabel ET kuadrat
dan mendapatkan hasilnya 6,48. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kita mencari MAPE. MAPE ini kita menggunakan rumus average seperti ini, sama dengan average dan memblok pada kolom ini. Mendapatkan hasil seperti ini, 12,20%. MAPE ini mendapatkan hasil dalam bentuk persen. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan 4 metode pada materi peramalan bisnis dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.